Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Wah, siap Jenderal. Jenderal, saya mau kasih tau dulu, ini produser saya kurang ajar. Jadi karena dia tahu Pak Dudung mau datang, dia dari kemarin nyanyi-nyanyi di bawah. Dia nyanyi karena Pak Dudung mau datang, dia nyanyi dari kemarin, dia nyanyi Dudung Pak Dudung, Dudung Pak Dudung gitu Pak. Kurang ajar Pak, beneran Pak. Bukan saya Pak, kurang ajar Pak, beneran Pak. Saya pikir laginya Ayu Ngopi. Enggak Pak, dia nyanyi gitu Pak. Dari kemarin nyanyi Dudung Pak Dudung, ya kan? Iya Pak, itu kurang ajar tuh Pak. Tapi karena bangga sama Pak Dudung. Ini jenderal luar biasa loh, jenderal yang sangat disayang oleh anak buahnya. Termasuk saya, kan saya anak buah Bapak. Tapi udah purnawirawan ya Pak. Udah purnawirawan. Udah purnawirawan. Jadi targetnya Pak, habis purnawirawan, saya penasaran. Habis purnawirawan biasanya setahu saya ada jenderal-jenderal lain habis purnawirawan langsung masuk partai gitu kan. Iya, iya. Ada yang kemana? Bapak kok diam-diam aja Pak? Kan dari awal saya udah bilang kalau saya akan bertani kan dari awal. Saya bilang sudahlah kita akan bertani saja. Saya juga menyadari lah siapa saya ini. Wih, siapa Anda tuh menakutkan ketika Anda ngomong siapa Anda tuh menakutkan gitu. Ya ini serius Pak, kenapa Bapak nggak tiba-tiba terjun ke partai atau jadi kepala kemenangan atau jadi apa gitu? Kenapa senyap gitu? Begini Mas Deddy, kalau menurut saya saya tidak ingin terkesan bahwa kalau kita ikut tim pemenangan gitu kan, saya kan kita konotasinya bahwa suatu ketika orang itu nanti akan menang, maka disitulah jabatan dia akan meraihnya kan begitu. Kalau saya enggak lah. Enggak. Kalau Bapak tunggu menang aja. Siapapun yang menang silakan aja. Iya betul, gitu kan. betul. Iya, saya nggak mau seperti seakan-akan ada harapan lah. Jadi ada harapan untuk menjabat, kalau saya enggak lah. Tapi saya jadi saya tuh gini Pak, jadi kan saya dititulerkan. Ini nasib saya tergantung Bapak loh. Tergantung Bapak. Betul. Jadi tergantung Menhan berikutnya siapa. Kalau Bapak jadi Menhan kan lumayan gitu kan. Saya tetap di bawah Bapak gitu. Kalau Menhannya saya nggak kenal kan susah Pak. Iya betul. Kemarin gosipnya malah kepala BIN Pak. Nah itulah. Gosip aja itu, saya juga belum tahu. Iya kan gosipnya kepala BIN. Gosip kan di mana-mana Mas Edi. Saya udah mau ngasih selamat takut salah. Ya, saya sih tergantung lah, kalau presiden pakai silakan, kalau enggak juga saya nggak apa-apa. Nah ini hebatnya Pak Dudung. Kayaknya Pak Dudung dari dulu begitu nyantai aja lah. Jabatan itu kan amanah Mas. Jadi nggak kita bisa harapkan. Siapa yang nyangka dulu saya gubernur Pak Andika Kasat, tiba-tiba saya gantinya beliau, kan siapa yang nyangka? Iya betul. Benar nggak? Betul. Nah, iya. Jadi kita pasrahkan sama yang Maha Kuasa lah. Yakin aja. Yakin apa? Betul. Yakin apa? Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Tapi gitu. Yakin. Gue suka. Gak usah berharap tapi yakin. Emang gitu Pak Dudung. Ya memang kalau setelah saya melihat fenomena politik sekarang ini, ya artinya dari awal saya ingin bertani. Dan saya sudah bertani memang. Udah bertani? Udah bertani. Kemarin saya baru panen singkong di Lewiliang sama ubi. Ya tanahnya lumayan lah, 1.500 meter. Kan begitu. Bagus. Enggak, tunggu. Melihat situasi politik ini saya ingin bertani. Itu maksudnya gimana? Enggak, kemarin saya baru bertani. Terus kemudian awalnya kan saya bertani. Sekarang melihat situasi politik saat ini, ingin terjun kayaknya. Ya itulah patriot gitu ya. Kan? Patriot itu tergerak kan? Kok seperti ini kalau menurut saya kan gitu kan. Dan memang kalau hanya saya bintang 4 kemudian selesai begitu saja, berkontribusi kepada bangsa dan negara ini, kalau kita tidak masuk dalam dunia politik kayaknya tidak mungkin. Karena salurannya tidak ada. Di Republik ini kan ada 3 Mas. Yang menentukan republiknya ada 3. Ada eksekutif, ada legislatif, ada partai politik, dan tentunya juga yudikatif. Tetapi yang lebih dominan ini adalah partai politik. Betul.
Benar kan? Betul. Lebih dominan. Betul. Mau eksekutif, legislatif. Betul. Di Kenyataannya partai, di partai politik ini. Kenyataan. Betul nggak? Betul. Siapapun itu orang. Contoh misalnya Pak Ganjar, Pak Anies, itu kan hanya seorang gubernur aja. Iya. Gubernur itu kan selevel Pangdam itu, selevel Kajati, Kapolda, betul kan? Betul. Saya pernah Pangdam, pernah Pangkostrat, udah jadi Kasat. Betul. Persoalannya kan saya nggak punya partai politik. Nggak punya partai politik. Betul kan? Betul. Masalah kepemimpinan kita dari Letnan 2 sampai Jenderal udah teruji lah. Ya. Betul kan? Kita sudah teruji memimpin se-Indonesia. Jadi Bapak mau masuk partai politik? Ya kira-kira begitulah. tapi kalau saya setuju Pak. Gini kan tadi Bapak ngomong nih, Pak Dudung ngomong bintang 4 kalau ngapa-ngapain, aduh sayang banget bintang 4 nggak ngapa-ngapain. Masih muda lagi. Masih muda. Bintang 1 aja capek, bintang 4 lagi nggak ngapa-ngapain. Saya nggak terima kalau Anda nggak ngapa-ngapain, saya nggak terima. Iya makanya. Apalagi situasi politik seperti gini Pak. Bapak itu kan mantan Kasat. Ya. Ini saya tahu karena bukan saya tahu karena prajurit-prajurit di bawah itu semuanya tuh sayang sama Bapak. Ya. Ini benar nih, cerita benar nih ya kan. Taruna aja tuh seneng sayang sama Bapak. Prajurit sayang sama Bapak. Kehidupan prajurit tuh sampai ada susu dibagi-bagi itu sayang sama Bapak. Nah, gimana ngelihat rasanya kayak kemarin nih ya? Maaf nih, menurut saya TNI tiba-tiba dibawa-bawa ke isu politik Pak. Ya. Kan kemarin menurut saya itu dibawa ke isu politik loh Pak. Benar. Ya kan yang ribut mukulin orang Bronx naik motor itu kan. Boyolali itu kan. Saya sebenarnya pengen ikut mukulin tapi jauh. Tapi jauh. Terus pasti dicopot kan saya habis itu. Jadi nggak jadi saya. Tapi gimana? Kalau menurut saya pribadi nggak usah tentara gitu. Rakyat pun terganggu harusnya gitu Pak. Tapi karena ini ada unsur tentaranya, apalagi mantan anak buah Bapak nih. Ya. Nah, gimana tuh Pak? Kalau saya lihat pernyataan dari Jenderal Marzulia, Kasat kita sekarang ini udah, menurut saya itu udah benar gitu lah ya. Artinya ya sekarang gini Mas Edi, kayak kita lah sekarang di sini tiba-tiba ada Bronx lewat bolak-balik lagi situ kan. Di situ kan karena ada, pasti kita juga akan marah kan. Begitu juga di asrama militer. Biasanya kan kalau kita akan melewati komplek militer itu pasti ada peringatan. Betul. Ya, betul. Hati-hati komplek militer kecepatan. Betul. 40 km per jam. Artinya bukan berarti TNI itu ditakuti, tetapi bisa jadi di situ nanti akan terjadi lalu lalang kendaraan. Dan kegiatan banyak, masalahnya kegiatan banyak betul. Sehingga itu perlu diwaspadai sehingga kecepatan akan dikurangi. Nah, ya mungkin karena anak-anak muda lah, kan anak-anak muda masih tamtama baru itu kan pasti emosinya juga mungkin dia lagi kegiatan dan segala macam mungkin merasa terganggu. Tetapi yang jelas tindakan dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk menghukum sesuai dengan prosedur yang berlaku sudah dilakukan, saya lihat itu. Dan hukumannya kepada militer itu Mas Edi, menurut saya setiap hukuman itu pasti lebih berat daripada orang sipil. Satu, biasanya kalau misalnya dia karena putusan hukum maka dia dipecat, kemudian hukuman pidananya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah dipecat, ya dihukum juga dan segala macam. Nah, artinya lebih berat. Dan saya yakin apa yang sudah ditegakkan itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi jangan dipolitisir lah. Tapi kalau gini gimana Pak? Kalau saya bilang bahwa itu mungkin disengaja gimana? Enggak, saya rasa enggak disengaja. Ngapain muter-muter di depan komplek TNI Pak kalau nggak sengaja Pak? Saya yakin kepada prajurit-prajurit di lapangan itu Mas Edi. Dia punya Sabta Marga. Bukan prajurit yang sengaja. Yang ngebrong saya sengaja. Kemungkinan. Nah, menurut saya ngapain, kan udah tahu komplek TNI. Betul. Anda kan uji nyali dong. Ya. Uji nyali dong, nyari masalah juga kan. Betul. Masa mau ngebrong di tempat TNI itu kan? Artinya ada akibat, pasti ada sebab. Iya gitu. Kalau menurut saya ini nggak mungkin kalau nggak sengaja. Ini sengaja aja mancing emosi. Begitu emosi keluar beritanya jadi heboh, kan begitu Pak. Kalau anak-anak itu pastilah. Dia punya, saya bilang itu punya Sabta Marga, Supaprajurit dan 8 wajib TNI.
siapapun itu kelompoknya, kalau misalnya begitu ya pasti mungkin mereka juga tergerak lah. Iya pasti. Kalau menurut saya sih kemarin ya begitu udah tahu motor Bronx, ini kayaknya sengaja. Tapi Pak Andika tanggapannya beda. Iyalah. Gimana Pak? Menanggapi tanggapan Pak Andika gimana? Ya kalau saya lihat mungkin Pak Andika ya nanggapinya kan pernyataan tentang dandimnya. Nah, pernyataan tentang adanya perselisihan seperti itu kan. Ya kan artinya kalimat ini kan bisa dijabarkan. Betul kan, kalau perselisihan itu artinya dari dua sisi ada terjadi konflik kan, betul, seperti itu. Betul. Maka terjadi perselisihan. Nah, mungkin itu yang akhirnya kalimat itu yang kemudian akhirnya dibuka bahwa beliau seakan-akan nggak terima dengan adanya perselisihan, kan seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya sikapi dengan inilah bijak lah kalau menurut saya, kan mantan tentara juga ya, kalau menurut saya. Ya. Itu. Kalau saya nanyanya gini, Pak Dudung jawabnya gimana? Pak Dudung lebih memihak ke omongan Pak Andika atau ke dandimnya anak-anak? Ya ke dandimnya lah kalau saya. Ke dandimnya? Ke dandimnya kalau saya. Kenapa ke dandimnya? Ya artinya menurut saya dandim kan yang tahu situasi di lapangan. Ya. Mereka paham betul bahwa apa yang dikatakan sesuai dengan informasi. Ya. Informasi itu dari intelijen yang dia buat. Di situ kan ada unit intelijennya, dari informasi dari anggota, dilihat juga dari lapangan. Saya lebih yakin. Lebih yakin dari mereka. Sama-sama purnawirawan Pak, Bapak purnawirawan, Pak Andika juga ada purnawirawan bintang 4, sama-sama bintang 4 gitu. Kalau saya tanya, kalau Bapak mau memberikan pesan ke Pak Andika ada nggak Pak? Ya berpolitiklah dengan bijak lah kalau menurut saya, silakan, karena udah sama-sama orang sipil kita. Iya betul. Udah purnawirawan, artinya kalau kita menyikapi ada terjadi gesekan di masyarakat terutama anggota TNI, ya jangan lupa kita masih melekat Sabta Marga Sumpah Prajurit dan wajib TNI-nya lah. Ya jadi jangan terkesan anggota di pojokan seperti itu. Bapak sayang banget ya anggota. Wah, begini Mas Dedi, saya sering sampaikan kepada seluruh anggota, seluruh pimpinan Angkatan Darat waktu itu. Pemimpin tuh yang hebat itu yang dicintai anak buahnya, tetapi lebih hebat lagi kalau kita mencintai mereka, mencintai prajuritnya. Karena saya berangkat di daerah operasi ya, saya Letnan 2 sampai Letnan 1 lama di daerah operasi, dan beberapa daerah-daerah operasi yang sudah saya laksanakan, baik Papua, Aceh, kemudian Ambon. Kita kan sering sama-sama dengan mereka. Bagaimana perasaan mereka? Saya rasa mereka punya nasib yang sama sebetulnya dengan kita, khususnya masalah kehidupan, ya kehidupan duniawi, kebutuhan. Ya, disitulah saya tergerak pada mereka. Apabila seorang pemimpin itu menyengsarakan mereka, menyakiti mereka, ini menurut saya tidak benar. Makanya saya sampaikan kepada seluruh pimpinan-pimpinan jangan sampai menyakiti mereka. Ya, makanya banyak kebijakan-kebijakan saya waktu saya kasat kan. Salah satunya yang fenomenal itu kan memindah-mindahkan mereka kembali lagi ke satuan asal. Begini Mas Edia, yang namanya masuk tentara itu dari seorang prajurit sudah diyakini, dipastikan bukan orang kaya. Betul nggak kira-kira? Ya. Kalau toh mungkin anaknya jenderal, paling masuknya ke taruna. Itu pun nggak banyak. Ya, itu berapa persen? Berapa persen lah. Karena memang sudah tahu bahwa tentara itu gajinya kecil. Ya. Kan begitu kan. Pasti orang nggak punya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ada seorang tamtama itu, dia berkarir ya di satuan. Dia prada, kemudian nanti praka dia nikah lah, misalnya gitu kan. Setelah nikah dia pasti itu, menurut saya juga dapatnya pasangannya juga nggak mungkin lah dia anak orang kaya, betul kan? Betul. Siapa mau karena ada lingkungan orang kan, karena ketemu. Dan ya sekarang orang kaya misalnya pengen punya mantu misalnya gajinya berapa? Nah, gajinya berapa? Betul kan?
pasti nanti udah nikah itu diikuti adik ipar, diikuti adiknya sendiri. Belum lagi pengen mertuanya rumahnya di semen bawaan misalnya seperti itu kan. Artinya mereka dari keluarga-keluarga yang tidak punya. Nah kemudian setelah kopral dia secaba itu untuk menanggulangi kehidupan yang dari praka ke kopralnya itu tadi, pasti dia pinjem BRI. Pinjem BRI itu sekitar 10 tahunan lah. Bayangkan, karena harus ada ipar ikut, adiknya sendiri ikut, belum lagi ingin membantu orang tuanya, kan gitu. Suatu ketika dia kopral, dia secaba. Kemudian dia lulus secaba, dari Kodam 1 dari Medan dibuang ke Papua. Kira-kira apa yang dibayangkan Mas Dedi? Artinya begini, kan dapurnya jadi 2 kan? Iya betul, jadi sini satu, situ satu. Betul. Secara ekonomi. Kemudian yang kedua, secara biologis. Iya jauh. Betul jauh. Kalau anaknya sakit bagaimana? Karena pasti dari satuan sudah dikeluarkan dia, sudah nggak punya rumah dinas. Pasti dia akan ngontrak di luar. Ngontraknya aja mungkin di Medan 1,5 juta 1 bulan. Belum lagi di Papua ini juga terbatas juga perumahan anggota juga. Pak, ini pengalaman Bapak ya Pak? Nah, akhirnya saya. Bapak ngalamin ini nggak Pak? Saya ngalamin sih tidak. Ini saya katakan, saya cerita tentang tamtama. Tamtama. Ya, tuh kalau lulusan akabri rata-rata kan biarkan langsung punya perumahan lah. Tidak sulit lah. Artinya saya mencermati itu. Nah, di Papua kan mungkin kan kalau yang daerah perbatasan kan perumahannya juga pasti ngontrak. Kan begitu. Belum lagi kalau anaknya sakit. Kan begitu kan. Dan sebagainya. Tapi istilahnya kalau orang Jawa tuh ya yang penting ngumpul lah. Walaupun bagaimana. Makanya Bapak waktu itu mindahin lagi balik. Nah, saya balikin lagi. Sekarang susahnya di mana? Di Papua itu kekurangan personil. Jangan kan di Papua, di Jakarta aja kurang personil kok. Semuanya kurang. Semuanya juga kurang. Nah, makanya langkah-langkahnya adalah dulu ada 1.000 orang putra daerah Papua yang sudah kita didik, kemudian ada di Jakarta, ditempatkan di Jakarta, di Jawa Barat, kita kembalikan. Solusinya gampang, wervingnya aja di sana dibanyakin. Iya betul, dan bukankah mereka lebih tahu daerah? Ya, harusnya. Gitu. Udah saya kembalikan yang ada juga yang dari Ambon ke Aceh. Dan dia Nasrani jadi ke Aceh jadi Babinsa. Di sana mayoritas kan Islam. Iya. Menyesuaikan dirinya sulit. Ya memang saya masih sampai sekarang masih, aduh saya mau balas saya bagaimana, masih SMS ke saya. Saya balas waktu saya ke A1 saya balasin satu-satu, saya pindahkan karena langsung ke saya. Ya kalau sekarang bingung. Nah saya sekarang ya mudah-mudahan nanti Pak Maruli bisa melanjutkan lagi, karena kasihan mereka itu nasibnya itu. Betul. Ya, sudah hampir 2.000-an saya pindah-pindahkan itu. Nah Pak, kalau Bapak bicara tentang ini Pak, ini kan saya tahu sekali perjalanan Bapak ngebelain anak-anak buah tuh, saya tahu sekali. Karena setiap kali kalau saya nanya sama tentara-tentara, nanya sebut nama Pak Dudung tuh nggak pernah jelek keluarnya. Ya. Nggak pernah jelek. Ini saya nggak belain Pak Dudung ya, karena saya kebetulan ada di sana kan belakangan, jadi saya masih udah di dalam lah. Betul, jadi saya tahu sekali apa yang mereka omongin tentang Pak Dudung. Nah, saya mau nanya nih agak, saya nggak tahu Bapak mau jawab apa enggak, tapi ini pertanyaan saya agak lari sedikit ke politik Pak. Ya Pak ya. Kayak kemarin debat, itu kan yang dibahas tentara, ya kan, yang mereka susah, sulit terus. Nah, sebenarnya apakah itu tanggung jawabnya Menhan? Ya. Atau itu tanggung jawabnya siapa? Yang dibilang rumah belum ada, sedangkan begini, sedangkan itu kan jadi senjata politik kemarin itu kan tentara-tentara kita kan. Nah ini siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Dan apakah wajar menjadi senjata politik gitu? Sedangkan tentaranya sendiri tidak boleh ikutan politik. Ya, jadi begini Mas Edi, memang ada 3 fungsi, yaitu kalau Kementerian Pertahanan itu adalah bank kuat, jadi pengembangan kekuatan. Kalau Angkatan Darat itu bin kuat, pembinaan kekuatan. Kalau Mabes TNI itu adalah gun kuat. Memang apa yang menjadi seperti perumahan-perumahan prajurit itu kan usulan-usulan dari angkatan masing-masing ke Kemhan. Maka semua anggaran itu baik anggaran personil, anggaran material itu keluarnya dari Menhan. Oke. Nah,
Ya, jadi DIPA-nya itu langsung ke masing-masing ke UO-nya, jadi ke angkatan masing-masing. Ada misalnya kita akan rehab perumahan itu dari Angkatan Darat. Itu dari Angkatan Darat. Tetapi Menhan pun bisa, ya. Contoh misalnya kayak kemarin Pak Menhan menganggarkan rumah sakit yang di Angkatan Darat itu seluruh Kodam itu dibesarkan, iya, betul. Dikembangkan. Artinya beliau menyampaikan kepada saya bahwa ini untuk antisipasi seperti kejadian kemarin COVID-19, kita kelabakan untuk menampung masyarakat. Sementara tipe rumah sakit yang ada di korem-korem itu kan tipe B ke bawah, jadi seakan seperti poliklinik. Nah, ini semua beliau ditingkatkan sehingga bisa menampung kapasitas yang lebih besar dan lebih modern, saya lihat itu. Dan ini luar biasa anggarannya besar untuk rumah sakit ini. Begitu juga perumahan prajurit itu tidak serta-merta dari Kementerian Pertahanan, ada juga dari PUPR juga. Kita dapat bantuan berupa dari BSS gitu. Sehingga kita tidak serta-merta hanya tanggung jawab dari Menhan, tidak serta dari angkatan, yang jelas bukan dari Mabes TNI. Dari kita juga ada, dalam rangka pembinaan kita istilahnya renovasi, dan kemudian kita juga bangun baru. Dan Menhan pun bisa melakukan seperti itu. Dan selama saya jadi Kasat, saya melaporkan kepada Menhan bahwa tentang kondisi perumahan prajurit dan segala macam, beliau responnya cepat sekali. Ya, beliau responnya cepat sekali. Kalau melihat kemarin debat, menurut saya datanya nggak lengkap gitu loh. Datanya nggak lengkap. Menurut saya ya lebih kepada tendensius itu kepada salah satu. Kalau menurut saya Pak Prabowo udah oke, udah bagus. Data tidak lengkap tuh dapat dari mana? Nah, itu tadi kan gampang. Kalau kayak gitu kan gampang. Iya, makanya kan data itu kan menurut saya itu kan gampang. Kalau menurut saya prajurit sekarang masalah perumahan ini sudah bagus. Udah bagus. Dari kasat beberapa kasat pasti konsentrasinya itu perumahan. Saat ini sudah bagus. Udah bagus. Saya tuh kemarin lucu begini Pak, waktu debat ya, kan saya juga harus netral gitu ya. Tapi saya ketika ditanya, ini belain siapa? Ya karena saya di Kemhan, ya saya belain Kemhan. Karena saya lihat apa yang terjadi gitu Pak. Tapi yang lucu gini Pak, ini menurut saya nih, lucunya begini. Jadi kan yang dibahas adalah tanah pribadi, ya kan, SHU ya? HGU, tanah pribadi berapa ratus hektar gitu kan. Hak guna usaha. Wah, ini tentara-tentara ada yang belum punya rumah gini-gini. Pertanyaan saya, maksudnya ini mau diapain gitu? Apakah HGU ini mau diberikan ke tentara-tentara? Kalau iya lucu loh, tentara kita semuanya tinggal di Kalimantan. Kan iya kan, jadi tinggal di Kalimantan gitu kalau iya gitu. Jadi menurut saya ini agak aneh. Saya mau nanya Pak Dudung, apakah tentara kita itu sekarang sudah jauh lebih enak hidupnya dibandingkan dulu Pak? Jauh lebih enak kalau menurut saya. Dibandingkan saya waktu Letnan 2, sekarang udah bagus. Dulu zaman Pak Mulyono itu ada sistem blok. Jadi kalau dibangun satu batalion itu dirobohkan semua. Koskan dulu, prajurit itu satu batalion itu dirobohkan, jadi nggak ada sistem rehab, dibangun baru. Soalnya zaman Pak Andika juga ada, dibuat modern juga. Zaman saya juga sama, kita buat, wah sekarang sudah luar biasa lah. Bahkan zaman saya sudah menyentuh kesatuan-satuan teritorial yang selama ini kurang terjamah. Jadi selama ini kan satuan-satuan tempur, banpur, sekarang satuan-satuan teritorial. Sekarang pusdik aja udah lebih bagus sekarang. Dari tahun 60 nggak pernah direhab, sekarang sudah kita rehab bagus. Bahkan ULP sekarang untuk pendidikan, Taruna, zaman saya gubernur itu ULP-nya itu 36.000, kemudian setahun kemudian jadi 40.000. Sekarang 60.000, bayangkan. Dan setiap rendik 60.000. Sudah lebih makanannya modern, makanannya udah oke lah sekarang itu. Iya, saya ngerasain kan waktu itu makanannya juga udah ada daging, udah apa, udah. Makanya kalau cari data ke
orang yang akurat ngasih informasi. Jangan kemudian kasih isu-isu yang negatif. Nah, seperti tadi yang HGU. HGU itu kan hak guna usaha. Hak guna usaha itu tanah itu bukan tanah pribadi loh, ya, Mas. Betul. Itu tanah negara. Nah, seperti saya sekarang kerjasama dengan PTPN, ya, jadi perkebunan, ada lahan, bagaimana kita garap per tahunnya itu kita ada kewajiban kepada mereka, kan sebetulnya di samping ada pajak. Daripada kita beli, jadi bukan milik ya? Bukan milik, bukan itu hanya untuk usaha saja. Kita tanam, nanti hasilnya bagi hasil. Iya betul, bukan milik, jadi nggak bisa dibagi-bagi ya? Nggak ada hubungannya dari Kalimantan sekian ratus hektar, terus rumah prajurit kalau belum kebagian itu nggak ada hubungannya sama sekali menurut saya. Kalau yang kemarin yang dibilang bahwa ada data-data yang harus dirahasiakan, oh kalau itu masalah dari Kementerian Pertahanan itu begini, Mas. Kita sering RDP kan, RDP dengan Menhan, dengan Komisi 1, itu saya kasar. Menhan minta tertutup. Dan DPR juga Komisi 1 menyanggupi. Karena memang kalau menurut saya ini harus tertutup. Harus tertutup. Harus, kalau menurut saya bahkan wajib. Artinya kan di situ kita berbicara masalah anggaran. Di situ kita berbicara tentang alutsista yang akan kita beli. Di situ juga kita berbicara, ditayangkan oleh Menhan, ini loh, rusak ringan sudah sekian, rusak berat. Terus kekuatan alutsista kita seperti ini. Menhan hafal betul lah, tahu betul. Dan artinya ini tidak boleh orang lain tahu. Kita lihat tayangan di luar negeri, apa tahu kita pernah melihat seperti itu? Kan tidak pernah. Betul kan? Karena ini sangat rahasia. Toh terbukanya kan kita kepada rakyat. Siapa? Ya mereka kan wakil-wakil rakyat. Ya, betul kan? Ya, betul. Di Komisi 1 kan wakil-wakil rakyat dari berbagai macam partai politik yang mewakili rakyat. Kita terbuka kepada mereka. Tetapi secara umum kan itu menurut saya kalau terbuka ini bahaya. Tapi katanya kan anggarannya ada di website, katanya begitu. Mereka bilang. Ya kan semua anggaran itu kan ada. Tapi apa yang anggaran Angkatan Darat, Mabes TNI itu ada di website juga ada. Cuman kan peruntukannya kan harus ada yang dirahasiakan. Nah, iya dong. Karena kalau kita tidak rahasiakan bahaya untuk negara kita. Ya jelas lah. Kita mau ini anggaran sekian. Oh menjadi prioritas beli apa nih? Beli pesawat apa nih? Betul kan? Iya. Kan orang lain tidak perlu tahu. Benar nggak? Mas Dedi mau jadi tituler. Betul kan? Iya. Kan nggak gampang. Dari Menhan ke Mabes TNI ke Kasat. Iya. Wah, waktu di Kasat kan lama tuh. Iya betul. Betul nggak? Saya tahan ini. Ini siapa nih? Jadi Corbuzier ini. Betul kan? Betul. Jangan dilihat badannya doang, iya, kan? Betul. Nah, cuma orang ini saya lihat punya integritas. Betul nggak? Itu pun lama loh Pak. Lama, saya tahan dulu memang. Dia ini kontribusinya kepada Angkatan Darat apa? Saya bilang kan gitu kan. Oke. Rupanya saya dapat laporan-laporan, wah rupanya dari Corbuzier itu banyak mendukung program-program kita di dalam kita expose di luar tentang apa-apa kegiatan-kegiatan kita. Oke, langsung kita terangkan tuh. Iya, betul. Artinya kan tidak mudah. Artinya tidak mudah. Begitu juga kalau saya dapat tamu dari luar. Saya pernah punya tamu dari Singapura. Padahal teman Lemhanas. Ayo kita main ke kantor saya. Nggak bisa Pak, itu harus tetap ke Mabes TNI dulu, screening dulu. Nggak bisa semudah itu, nggak bisa semudah walaupun itu. Kenal baik itu nggak bisa, karena beda negara kan. Tapi masuk akal sih dirahasiakan. Kalau contohnya nih, kalau saya ngomong bodohnya saya gitu Pak, pada saat ada tituler itu, terus belum ditanda tangan Bapak, belum tanda tangan apa, tuh saya ngomong-ngomong kemana-mana, kayaknya hancur saya. Nggak bakal jadi. Iya. Karena sebenarnya memang harusnya hal-hal seperti itu internal kan. Internal. Gitu, kan Mas Didi kan Angkatan Darat. Iya. Walaupun dari Menhan mengangkat Mas Didi untuk dia lakukan tituler, tapi kan ke Mabes TNI. Di Ketua Mabes TNI, tapi Mabes TNI bilang, oh yang punya Angkatan Darat. Iya. Pembinaan kan. Betul. Makanya Mas Didi saya masukkan struktur di organisasi Dispenat. Iya betul. Di situ kan. Iya betul. Makanya gajinya kan dari situ dapatnya. Iya. 700.000. 700.000 udah bagus sekali tuh.
Lagi saya tabung. Itu tiap hari 700.000 tuh. Enak aja. Jangan bikin gosip lagi, Pak. Waduh, jangan bikin gosip. Setahu saya 700.000 itu 1 bulan itu. 1 bulan. 1 bulan. Saya aja kemarin OB yang di dalam aja masih banyak kan OB itu. Pak, gini, dengan apa yang saya kerjakan untuk Menhan sama Dispenat kemarin dengan kru-kru saya, tekor, Pak. Tekor dong kalau mau jujur. Tapi itu aja Pak, kayak kemarin saya digoreng di TikTok. Ya, baru buka gym. Baru buka gym di mall. Begitu buka gym saya turun, begitu turun kan karena gym saya Pak, terus baru buka opening, jadi PT-PT-nya nemenin saya turun. PT-nya ada sekitar 10 orang Pak. PT-PT-nya kan badannya kayak begitu, muka cepak-cepak semua. Itu keluar di TikTok, di TikToknya setelah dititulerkan dari korupsi jalan ke mall didampingi 10 tentara, keluar gitu. Tuh lihat apa yang terjadi. Wah, jadi apapun digoreng Pak sekarang Pak. Apapun digoreng. Betul. Jadi kayaknya Bapak nih emang udah bener diam nembak gitu. udah paling bener gitu. Jadi gini maksud dia, di negara kita ini orang Indonesia ini adalah orang yang terenyuhan, orang yang peduli, orang yang cinta kasih, orang yang toleran. Dan kita lihat kejadian-kejadian seperti gempa bumi. Contoh Cianjur. Begitu dari pemerintah sampai kelompok kecil bahkan perorangan itu berbondong-bondong untuk membantunya. Iya betul. Kan begitu kan? Betul. Beda dari di luar negeri itu kalau misalnya ada bencana alam hanya pemerintah. Ya. Kalau di kita tidak. Nah artinya begini, di kita ini kalau menurut saya seperti drama AFI ini. Akademi Fantasi Indosiar. Jadi kalau kan ada lomba-lomba nyanyi tuh. Iya. Jadi lomba nyanyi itu tidak semata-mata memang suaranya bagus. Tidak. Tetapi didukung oleh kita video conference, video call dengan orang tuanya, dan orang tuanya kemudian sedang sakit. Dilihat rumahnya, kemudian orang tuanya tukang beca. Hanya menang dia. Karena pollingnya banyak. Mayoritas di Indonesia ini kan warga negaranya beragama Islam. Di Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi agama yang mencintai seluruh alam semesta. Iya. Jadi bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta itu yang diajarkan di agama Islam. Artinya kita ini kalau sudah ada yang dipojokkan, dihina, dicaci maki, itu betul kan, kemudian seakan-akan dia tidak berbuat apa-apa, betul kan? Jangan salah loh, orang kita itu adalah orang Indonesia itu menurut saya orang-orang yang baik, selalu berbicara tentang kebaikan, betul kan? Betul. Kita lihat sekarang tayangan di luar negeri itu, mau di Cina, mau di negara Eropa, TikToknya itu selalu berbicara tentang bagaimana baiknya kepada orang, menolong orang, betul nggak? Orang Indonesia itu adalah orang yang baik. Artinya, apakah iya ada orang-orang yang maki-maki presiden kita kemudian followersnya banyak? Tidak juga kalau menurut saya. Yes. Ada juga pendukungnya kemudian yang maki-maki presiden kita. Kemudian jangankan presiden lah, orang lain lah. Saya aja lihatnya nggak suka kok. Karena kita sudah berbicara kebaikan. Karena agama kita mengajarkan tentang kebaikan. Agama manapun saya lihat itu. Betul kan? Betul. Jadi itu tadi kepedulian, merasa kita tidak rela kalau ada orang yang tersakiti. Kan begitu kan? Betul. Benar nggak? Coba perhatikan. Betul. Artinya kalau menurut saya, agama kita yang diajarkan itu sudah luar biasa yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian kultur budaya kita, bangsa Indonesia itu, karena kemasannya ada Pancasila sebetulnya, awalnya kan digali dari budaya bangsa kita. Tolong menolong, kehidupan beradab, kita kemanusiaan yang ada beradab. Artinya, kita kan ke orang tua saja di kita itu kan sungkem, menghormati. Bener. Betul kan? Bener. Mau salah aja kita sungkem. Iya. Betul. Kita menghargai orang tua dan segala. Betul. Nah, sekarang sudah bebas. Anak muda sudah bisa maki-maki orang tua. Betul kan? Nah, tetapi
yang begini saya punya keyakinan justru yang terhina, yang teraniaya itu akan semakin besar. Itu dimuliakan. Ya, kita punya keyakinan lah bahwa kalau saya berprinsip begini, kita jangan menghina orang karena itu ciptaan yang Maha Kuasa. Betul kan? Betul. Nggak boleh kita menghina sesama manusia itu. Kalau mengkritik boleh. Ya, boleh ya. Mengkritik boleh. Mengkritik itu boleh, Mas Dedi ya. Tapi kan ada jalurnya. Betul kan? Ada wadahnya. Betul kan? Tidak seenaknya sendiri setiap orang per orang. Mas Dedi cari kesalahan saya gampang. Saya juga cari kesalahan Mas Dedi gampang. Betul. Itulah kita. Itulah manusia. Sekalipun misalnya saya punya disertasi, sudah diuji oleh para profesor-profesor, saya serahkan ke Mas Dedi. Mas Dedi udah oret-oret lagi, ini seharusnya nggak begini Pak. Ini. Padahal sudah lulus dari ujian. Betul ya? Karena manusia itu pasti seperti itu. Pasti tidak ada puasa kan. Dan kadang-kadang gini Pak, menurut saya kadang-kadang orang tuh banyak yang nggak tahu terima kasih. Ya. Saya berpikir gitu. Banyak orang nggak tahu terima kasih. Maksud saya lumayan dekat dengan Pak Dudung. Ya. Ada apa-apa atau misalnya ada berita apa, kadang-kadang saya suka WhatsApp Pak Dudung. Ya, ya. Tapi saya tahu nih ada satu saat ketika saya WhatsApp Bapak lagi sibuk dan sebagainya, nggak dibalas pasti lagi sibuk. Tapi kan tergantung Pak. Ya. Bisa saja ketika Bapak nggak balas saya, lalu yang saya gede-gedein ke orang-orang itu, Pak Dudung sombong sekarang, belagu sekarang, WhatsApp nggak dibalas gitu. Kayak orang nggak punya kerjaan gitu, WhatsApp harus dibalas. Dan kadang-kadang banyak orang di Indonesia itu yang akhirnya nggak tahu terima kasih ketika dia pernah ditolong atau dia pernah jadi sahabatnya atau pernah dibantu. Itu lupa semua demi kekuasaan atau demi apa yang mau dicapai gitu. Apalagi sudah menjabat. Iya. Gitu. Menurut saya ya Pak, menurut saya begitu. Karena kalau saya lihat dari siklus politik ini, banyak sekali orang yang seperti itu. Kita nggak usah sebut nama, banyak Pak. Banyak. Nah, yang saya tahu dari Pak Dudung itu, Pak Dudung orang yang hormat dengan orang yang pernah nolong, pernah bantu, bahkan dengan bawahan aja Anda seperti itu gitu. Kalau saya punya prinsip begini Mas, ada hukum atraktif nih, hukum atraktif kayak bandul gini. Jadi kalau kita bantu orang, kita akan dibantu orang. Kalau kita nolong orang, kita akan nolong. Kalau kita menyakiti orang, kita akan disakiti. Tinggal tunggu waktu aja, kita akan disakiti orang. Betul kan? Karena Tuhan itu selalu melihat kita. Iya betul. Betul kan? Betul. Ya udahlah, kita nggak usah nunggu di akhirat nanti. Tapi artinya Pak Dudung, kalau Pak Dudung ngomong gitu, artinya yang namanya kekuasaan itu atau keinginan berkuasa itu juga bisa menjadi racun. Ya, itu tadi saya katakan Mas Dedi bahwa bangsa kita itu didirikan oleh para founding father kita dengan cucuran darah dan air mata. Jadi dia sudah melupakan mana kepentingan kelompok, kepentingan golongan, tetapi adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau saya lihat sekarang justru terbalik. Segala macam cara adalah untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Ya kita melihat lah ya, kita dari 3 paslon ini ya, oke lah, rata-rata mereka kan kenal 3, betul kan? Iya, ada keterkaitan. Ada yang pernah ketua tim suksesnya, ada yang pernah diangkat sama ini dukung ini. Ini deket banget ini tiga-tiganya ini. Mereka. Saya khawatir di debat itu seperti betul-betul menyampaikan argumentasi, bahkan terkesan tendensius, saling menjatuhkan. Di luar panggung mereka minum sama-sama tuh, minum kopi bareng. Tapi kan di bawah nanti cakar-cakaran. Yang bawah. Nah ini kan kita waspadai, kita sadari jangan sampai ini terjadi. Menurut saya itu, ya itu kan hanya untuk kepentingan politiknya mereka. Tapi jagalah. Kalau menurut saya jangan debat. Kalau menurut saya itu siapapun saya katakan pasti kita dikoreksi. Benar nggak? Contohlah sekarang Pak Jokowi, presiden kita menurut saya ya itu presiden bagus banget. Bener kan? Ada aja dicari-cari. Tapi kalau kita mau nyari ya dapat Pak. Gampang. Mau gimana nyari dapat Pak. Iya. Ya tadi Bapak bilang, Bapak mau nyari kesalahan saya gampang. Saya nyari kesalahan. Yang dilihat jeleknya mah dapat Pak. Iya. Harusnya di situ jangan debat, tapi sampaikan aja visi dan misinya aja.
untuk mereka apa masing-masing. Biar nanti rakyat yang mengkritisi. Tapi silakan. itu lebih ke cerdas cermat sih. Saya tuh mendingan itu kalau menurut saya. Saya tuh kemarin protes ini. Gimana caranya debat, Pak? Saya nanya, kan aturannya gini. Ini menurut saya salah nih, menurut saya ya, maaf ya. Aturannya gini, saya nanya ke Bapak, Bapak punya waktu menjawab, endingnya saya yang nutup. Ya. Itu menurut saya salah, Pak. Ya. Jadi kalau saya mengatakan, Pak Dudung, Anda jelek, ya. Silakan Pak Dudung jawab. Pak Dudung bilang, oh enggak, saya enggak jelek. Endingnya di saya. Betul. Saya bilang, enggak, Bapak tetap jelek. Jadi jelek, Pak. Betul. Endingnya di saya, endingnya loh, di Pak. situ. Dibalikan lagi kan? Iya, mau gimana menangnya betul, orang yang ditanya, Pak? Sudah gitu celakanya lagi dikasih kesempatan untuk menyampaikan misinya itu hanya 2 menit. Iya, hanya 2 menit bisa apa? Saya paparan seskuad aja 15 menit. Makanya, Pak, hanya saya paparan seskuad, kemudian Lemhanas itu untuk menyampaikan taskapnya itu 15 menit, dikritisinya 1 jam. Iya. Ini untuk bangsa dan negara hanya 2 menit. Iya. Bahkan menjawab 1 menit. 1 menit. Udah gitu kan endingnya yang memberikan pertanyaan ya. Itu nggak bisa menang loh, Pak. Logika berpikir nggak bisa menang loh, Pak. Benar. Pak Dudung, kinerja Anda tidak baik. Pak Dudung jawab, saya udah begini. Endingnya balikin ke saya, tetap tidak baik. Udah selesai. Mau ngomong apa? Bapak mau ngomong apa? Udah nggak boleh jawab lagi. Dan artinya itu yang akhirnya dicerna oleh masyarakat. Iya, aduh. Celakanya seperti itu. Ini debat kayak begini, siapa yang ditanya pasti kalah. Siapapun yang mau diserang kalah. Saya rasa menurut saya nggak usah debat juga. Rakyat itu sudah tahu masing-masing kinerjanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Makanya. Sudah tahu lah mereka juga. Iya, makanya. Tapi kalau Bapak ngelihat sekarang politik seperti ini, anak muda nih, fenomenanya luar biasa. Bapak kan udah sipil ya, Pak ya. Jadi bisa menjawab dong. Ya. Udah sipil kan. Boleh. Gibran. Nah, Gibran di debat tiba-tiba ulti itu. Orang-orang kaget tuh, dia kan diam gitu kan. Wah, tiba-tiba ulti. Nah, fenomena Gibran masuk ini menurut Bapak gimana? Ini kan banyak yang nggak suka, tapi banyak juga yang suka. Kalau saya ngelihat pribadi, milenial dan Gen Z pada suka sebenarnya. Iya. Kalau Bapak gimana? Saya pernah nyampaikan ya bahwa ingat sejarah Bung Tomo. Bung Tomo itu lahir 3 Oktober 1922. Ya. Oke. Kemudian kejadian 10 November 1945 yang dipimpin oleh Bung Tomo. Berarti usianya beliau itu 23 tahun. Padahal beliau itu bukan seorang prajurit. Bukan, dia hanya pernah latihan kepanduan. Kalau kita ke pramukaan ya. Kepanduan. Tapi beliau bisa memimpin arek-arek Surabaya. Korbannya 16.000 orang gugur, 20.000 orang mengungsi, dan 1.600 tentara Inggris tewas. Kan luar biasa. Ini anak muda. Kan begitu kan? Kan 23 tahun itu kan anak muda ini. Itu. Kalau lulusan AKABRI baru lulus Letnan 2 lah itu. Kan begitu kan? Kemudian Jenderal Sudirman pada saat Soekarno dan Hatta diungsikan setelah terjadi perjanjian, maka Sudirman ingin melanjutkan perjuangan dengan bergerilya demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tahun 1948. Iya, umur berapa? Sudirman baru usianya 31 tahun waktu itu. Dan kemudian setelah bergerilya, akhirnya terkenal dengan serangan umum 1 Maret di Jogja yang mimpin Letnan Kolonel Soeharto. Letnan Kolonel Soeharto itu lahir tahun 6 Juni 1921. Kejadian 1 Maret 1949. Umurnya baru 28 tahun. Benar, 28 tahun. Letnan Kolonel umur 28 tahun udah berani nyerang Jogja. Betul kan? Iya, benar. Di situ sekutu Belanda diserang apa? Dan berhasil. Kalau menurut terus kemudian Budi Utomo didirikan tahun 1908. Rata-rata umur 18 sampai 20 tahun. Walaupun dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tapi anak-anak muda yang akhirnya mengakhirkan Yong Zapa, Yong Selebos, Yong Ambon dan segala macam. Ingat Mas Dedi, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Begitu lamanya kita dijajah.
Tetapi dengan adanya kelompok-kelompok pemuda tahun 1908 sampai kepada 1945. Betul kan? Hanya 37 tahun kita memerlukan negara ini merdeka oleh pemuda. Oleh pemuda. Benar kan? Saya setuju dengan itu. Kalau Gibran sekarang berapa sih? 36 tahun. Tua kalau menurut saya. Betul kan? Pak Karno, Soekarno itu jadi presiden umur 44 tahun. Benar kan? Presiden. Kalau menurut saya, mohon maaf ya, ini wapres. Benar kan? Kalau 36 tahun, dan saya lihat yang bersangkutan sekolahnya di Singapura, S1-nya. Udah mateng lah gitu ya. S2-nya di Australia. Benar kan? Iya, benar. Ya udah mateng. Debat kemarin saya lihat, wah oke lah. Oke. Mewakili anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, cuman kan yang disikat sama yang di atas itu kan ordal gitu kan, Pak. Ya, karena calonnya yang lain tua-tua semua. Iya sih. Ya menurut saya. Tapi gitu. kalau saya ngelihatnya nggak gitu, Pak. Kalau saya ngelihatnya begini. Kalau tidak ada ordal, ya tidak akan pernah anak muda itu maju. Ya. Ini justru untuk ngebuka jalan. Betul. Kalau saya ya ngelihatnya begitu. Benar. Kalau enggak, Pak, nggak akan pernah maju anak muda kalau nggak ada yang bukain jalan. Ya. Aduh. Saya waktu saya kasat, Mas ya. Saya kasat. Angkatan 98. Oke, sudah waktunya kamu bintang 1. Jangan, waduh, ini yang senior dulu, yang nggak ada. Tapi yang potensial. Iya. Saya begitu aja. Oke, 98. Oke, dia 98 2023. Oke, dia 25 tahun. Nggak apa-apa. Tapi dia potensial. Yang jago-jago kita dulukan dia bintang 1. Oh, iya. Ini organisasi ini harus diawali sama orang-orang yang memang punya kapasitas yang luar biasa. Bukan hanya yang sekedarnya saja. Kan begitu kan? Benar. Banyak nih organisasi yang penting siapapun dijabat bisa. Ya lewat begitu aja sih bisa sih. Iya. Cuman capaiannya kan tidak maksimal. Kalau saya tuh ngeliatnya gini, Pak. Kalau saya nggak tahu lah, saya nggak ngerti tentang MK, nggak ngerti tentang saya bodoh lah, Pak. Cuman kalau dibilang, wah itu kan ordal. Nah semuanya yang gitu ngomong-ngomong ordal. Nggak jinjing, nggak kebon. Itulah politik. Iya kan. Yang duduk di situ juga bapaknya siapa? Dari mana? Kalau nggak gara-gara itu ya nggak jadi apa-apa. Kalau kita mau ngomong jujur loh, Pak. Gitu. Jadi jangan nyalain orang lain lah gitu. Ngaca dulu aja deh gitu. Betul. Ngaca aja dulu deh. Gitu. Betul. Itu kan memang sistem kehidupan, Pak, gitu. Yeah. Kalau saya kenal dengan Pak Dudung baik, pasti saya akan lebih mudah minta tolong dengan Pak Dudung. Udah begitu. Tapi untuk kenal Pak Dudung, saya harus menjadi sesuatu dulu. Harus ada perjalanan dulu, harus ada perjuangan dulu. Jadi sebenarnya yang dinilai kan itunya gitu. Kalau ngomong ordal lah, ente yang ngomong juga ordal. Yang protes ya ordal. Kalau bukan itu bukan siapa-siapa Anda. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau ingin melihat sejauh mana kedalaman kejelekan orang lain, lebih baik berkaca dulu lebih banyak kepada diri kita sendiri. Iya benar Pak. Orang ngomong kok, yang ngomong juga ordal juga. Saya tetap bingung ya ini yang ngomong. Kalau yang ngomong anak petani gitu, mending lah. Yang protes sama atas, Anda bisa nyampe atas dari mana? Kalau menurut saya loh Pak. Tapi Pak, saya tuh menarik ngelihat Bapak ketika Bapak tuh pensiun, terus anak buah nangis. Ya. Kemarin ya waktu saya kasat. Itu tuh gimana rasanya? Ya jadi. Bapak nangis kan? Ya saya juga ya meninggalkan mereka itu kan adalah rasa. Tapi Bapak nangis ya? Saya nangis juga sama. Nangis juga? Iya. Nah, pada saat saya sujud itu saya betul-betul mengakhiri di Angkatan Darat itu. Dulu saya Danki, Danyon, Dandim, dan Dindam selalu begitu, selalu ditangisi anak buahnya. Tetapi jangan salah juga, ada juga yang pimpinan pindah itu orang motong kambing itu. Aduh, gua tahu lagi. Ada juga itu Mas Dedi. Iya, ada syukuran juga. Ya Pak ya? Ada juga yang syukuran. Ada masa jabatan Nabi syukuran ya Pak ya? Ada yang begitu juga. ada. Lo kan banyak Pak. Makanya saya bilang kepada unsur-unsur pimpinan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu ada 3.
Okay. Nah, ini yang pertama, dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan serta sasaran yang harus dicapai. Tugas pokok, tujuan dan sasaran. Jadi setiap kegiatan tuh menyentuh tugas pokok enggak? Terus tujuannya apa sih lo? Misalnya gitu kan. Sasarannya apa? Yang kedua, dia harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan yang ada dalam satuan, termasuk dalam dirinya sendiri. Termasuk anak buahnya? Termasuk anak buah. Anak buah tuh terbatas, ya pendidikannya juga terbatas. Termasuk diri kita juga. Kita juga bukan Superman. Kita punya keterbatasan. Kita juga punya keterbatasan, makanya jangan marah-marah. Kalau ada anak buah yang salah, saya katakan kalau ada anak buah yang salah berarti ada sebagian kesalahan kita ada di situ. Ya pasti. Pasti kita nggak ngawasi. Nah yang ketiga yang penting saya bilang. Apa ini? Yang ketiga itu harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Karena dia sebagai bapak, sebagai komandan, sebagai guru, sebagai rekan, sebagai pemimpin. Yaitu, kamu harus merasakan kepada anak buah itu sebagai anaknya sendiri, sebagai kawannya sendiri. Kan begitu kan? Sentuhan-sentuhan inilah yang bisa gitu Pak? Bisa. Kan itu Pak Dirman yang beliau lakukan. Walaupun dengan segala macam keterbatasannya pada saat bergerilya, tetapi moral mereka ini, para pengikut-pengikutnya itu tinggi. Karena memang Pak Dirman memperhatikan mereka. Sampai Pak Dirman tuh nyuruh pesuruhnya itu, sampaikan ke ibunya yang ada di Jogja untuk jual gelang, jual kalung. Untuk meninggikan moralnya prajuritnya. Kan sering saya katakan bahwa prajurit itu jangan sampai disentuh perutnya. Jangan disakiti dia. Kan begitu kan. Apalagi masalah-masalah yang akhirnya menyengsarakan mereka. Oh, saya paling tidak terima tuh kalau ada prajurit sudah dipojokkan, disalahkan, dihukum. Ya sesuai kan aturan yang berlaku lah kalau misalnya itu. Tapi jangan kemudian kita sudah menghukum dia, kemudian kita tampilkan pula di media pula seakan-akan kita tegas gitu. Kan begitu. Apalagi untuk kepentingan tertentu. Untuk kepentingan pribadi. Iya kan? Yang dikorbankan mereka. Iya, kasihanlah mereka. Itu yang masih saya sampaikan, mereka itu bolak-balik ke daerah operasi. Kalau perwira kan paling juga 1-2 kali lah. Kalau toh memang berangkat pun dia sebagai pimpinannya, tapi yang sebagai pionnya yang di depan tuh mereka. Yang korban-korban kan mereka. Iya. Betul nggak? Betul. Nah itu kita harus bisa menyentuh sampai ke situ. Tapi saya katakan kan kalau pada unsur pimpinan, apabila kita ngambil suatu keputusan, kebijakan, libatkan eselon terdepan. Karena mereka yang menerima keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Dia akan merasakannya itu. Jangan salah-salah ngambil keputusannya. Betul nggak? Bisa nangis dengan anak istrinya. Benar kan? Itu yang bilang TNI Angkatan Darat itu matinya di administrasi. Matinya di administrasi. Matinya di administrasi. Oh, dia seorang pemimpin apabila tanda tangan skep. Selesai. Harus bismillah dulu saya bilang. Karena kalau salah-salah, tidak sesuai dengan harapan, nangis dengan anak istrinya, berdosa kita. Tapi kalau misalnya dia sesuai dengan harapan, waduh, mah kita dapat surat pindah di sini mah, anak kita sekolahnya juga jadi dekat mah, ke orang tua juga jadi dekat, alhamdulillah. Buat nasi kuning tuh berdoa buat kita. Itu skep bapak tuh nasib orang. Nasib orang, benar kan? Jangan karena mentang berkuasa, kesewenang-wenangan seenaknya sendiri. Ingat, kehidupan nanti di akhirat akan ada itu. Iya, makanya. Betul kan? Akan dipertanggungjawabkan nantinya. Bapak ngomong gini saya jadi kebayang. Bener, apa yang Bapak tanda tangan, apa yang Bapak putuskan itu nasib orang dan bukan hanya satu orang. Betul. Keluarganya, anaknya bisa nangis, bapaknya kemana. Betul. Kalau saya lihat Mas Dedi ya, saya nilai sekarang sukses. Kalau saya lihat ini. Tapi dan apa yang disampaikan Mas Dedi adalah selalu berbicara tentang kebaikan. Kalau nanya, Mas Dedi kan saya lihat tidak lihat dalam forum menjelekan ini. Ya, bagus. Kalau saya udah pertahankan ini, yakin itu pasti akan semakin maju. Ya, saya nggak pengen jelekin orang, paling satir gitu. Kalau satir tuh ada ketawanya Pak. Kalau menjelekin tuh nggak ada ketawanya loh Pak, langsung Pak. Tapi Pak terima kasih loh Pak. Saya dibilang bagus, karena saya dibilang bagus, saya punya pertanyaan terakhir buat Bapak. Yang pertama,
terima kasih udah menjadi sebuah contoh. Ya. Contoh prajurit yang luar biasa buat Indonesia. Saya nggak mau bicara kasar, saya nggak mau bicaranya, tapi prajurit yang luar biasa untuk Indonesia, jadi panutan luar biasa. Ya. Saya pun pada saat itu melihat Bapak menjadi sebuah panutan. Jadi tentara tuh harusnya seperti ini. Terima kasih juga udah untuk anak buah yang luar biasa, dan mereka sayang sama Bapak. Ya. Dan sulit untuk seorang anak buah sayang sama atasannya, itu sulit. Ya. Sebenarnya. Tapi Bapak berhasil membuat itu. Ya. Jadi terima kasih untuk itu, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih juga untuk kegilaan-kegilaan yang Bapak lakukan. Gak usah disebutin ya Pak ya. Pokoknya udah masa lalu lah. Udah masa lalu. Zaman Pangdam itu. Iya, zaman Pangdam. Tegaskan aja zaman Pangdam gitu. Iya. Saya udah halus, Bapak mancing gitu kan. Saya waktu itu cuma gila nih orang gitu. Tapi oke gitu. Jadi biar bagaimanapun Bapak udah berjasa banyak untuk Indonesia. Ya. Dan mudah-mudahan kedepannya apapun yang Bapak lakukan atau Bapak pilih, mau berpolitik atau tidak, atau menjadi apa gitu, meneruskan Pak Dudung sebagai Pak Dudung. Ya, betul. Saya sih berharap jadi Menhan Pak. Kan saya tuh di TNI AD, tapi kan saya ditugaskan di Menhan Pak. Iya, betul, kan? betul. Ya. Kalau Menhannya nggak suka sama saya, kan saya mau mundurkan diri Pak. Gitu, saya berharap itu. Ya. Tapi pastinya adalah kita doakan yang terbaik untuk Pak Dudung, dan tetap menjadi Pak Dudung, tetap berjuang untuk Indonesia. Saya mau nanya satu pertanyaan terakhir Pak. Menteri Pertahanan kita Pak, Bapak Prabowo, berapa nilainya Pak? Kalau menurut saya ya 99,9. Karena begini Mas Dedi ya. Saya bergaul lama dengan beliau, dari saya Letnan 2, saya Kapten, saya Kolonel, saya Maijen, saya Bintang 4. Saya kalau bertemu dengan beliau, saya kunci penilaian seseorang itu saya sederhana Pak Dedi. Kalau saya ngobrol dengan Pak Prabowo, bahkan dengan Pak Jokowi ya, kita berinteraksi, tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Saya lihat itu beliau itu nggak pernah sih ini gini, ini nggak ada beliau itu. Pokoknya pandangannya lurus ke depan, saya lihat itu. Jadi visi ke depan, ingin maju aja itu. Coba Mas Dedi lihat sekarang bagaimana Akademi Militer dibangun oleh beliau, bagaimana Unhan. Wah, itu air yang ditemukan di Kalimantan tuh dari Unhan ternyata Pak. Unhan itu Mas Dedi, kalau nilai matematikanya tidak di bawah 95 nggak akan diterima. Iya. Benar nggak? Kemudian bagaimana sekarang Kementerian Pertahanan dibangun oleh beliau untuk memajukan generasi mudanya itu. Luar biasa. Mungkin saya juga nggak nyampe ilmunya sampai ke sana itu. Betul kan? Iya benar. Tapi nggak tahu kalau nanti saya dikasih kesempatan. Kalau Bapak nyampe. Tapi Bapak, artinya beliau tidak pernah menjelekkan orang lain. Iya. Dan saya rasa kalau Bapak nanti di sana pun, misalnya ada kesempatan di sana, ya Bapak dengan teori Bapak yang berbeda lagi untuk bangsa, dan kan orang punya kemampuan yang beda-beda Pak ya. Betul. Bapak bisa melakukan hal yang beliau tidak bisa lakukan, beliau bisa lakukan yang Bapak nggak punya kemampuan. Dan masing-masing orang punya kemampuan. Cuma kalau saya Pak, kalau saya pribadi, saya tuh melihat kemarin ketika ada penilaian seperti itu. Ini saya pribadi Pak. Misalnya menurut saya Bapak itu jelek kinerjanya. Tapi saya kenal Bapak, pernah tahu Bapak. Kalau saya ditanya Pak, sejelek-jeleknya, saya ngasih 6 Pak. Iya. Saya nggak berani ngomong. Saya nggak berani untuk ngomong. Apalagi pernah ditolong lagi orang itu. Iya, maksudnya kalau saya nggak pernah ditolong loh orang itu. Itu yang tadi Mas Dedi dari awal bilang, kacang jangan lupa sama kulitnya. Iya. Maksudnya kan kita kenal ya Pak. Kalau jelek pun gitu, 6 tuh udah jelek. Dan gitu, menilainya bukan objektif. Menilainya tendensius itu. Tendensius. Kalau saya ngelihat Pak, karena begini loh, kalau buat saya gini,
Kalau saya olahraga Pak, saya nge-gym. Kalau yang nilai Aderai, yang ngerti tentang gym, saya terima Pak, karena dia paham banget. Tapi kalau yang nilai aja nggak ngerti, terus kita dikasih nilai jelek. Sama ada orang pengamat militer. Oh saya tahu. Menilai yang kasat, sok tahu aja. Betul kan? Banyak salahnya. Cuman kalau kita ladenin kan nggak level kita gitu loh. Nanti capek. Harusnya ngobrol dengan saya baru dia tahu, baru terbelangah biasanya. Bapak pernah dinilai juga? Iyalah pernah itu kan. Oh yang protes tituler saya juga. Kan tuh Dudung tuh copot aja katanya gitu. Iya, ada itu yang. Iya. Saya tahu lagi orangnya. Iya. Tapi gini ya, ini buat yang pendengar ya, maksudnya kita di sini nggak mau jelekin siapapun ya Pak ya. Janganlah. Nggak mau ngejelekin siapapun. Tapi kalau dibilang saya ini biar orang jelas. Kalau dibilang saya netral, saya juga nggak bisa netral. Yeah. Karena saya ada di TNI juga, saya ada di Menham juga. Ya saya lihat apa yang saya lihat, ya saya mengatakan apa yang saya lihat. Nggak mungkin lah orang untuk netralnya itu nggak mungkin. Tapi Bapak sudah bisa memilih. Sudah bisa memilih. Bapak sudah boleh memilih. Iya, saya udah sipil kan. Sudah bisa milih. Jadi nanti kita lihat dekat-dekat Bapak teriak nama siapa gitu. Iya. Kan saya udah teriak-teriak juga. Udah sih. Udah. Dia orangnya gitu ya, gua halusin. Udah ngalusin. Jadi yang gitu jangan baca bahasa basi ya. Gitu. Udah, ajar aja. Kita kan pengen maju ke depan, bener kan? Bangsa ini ingin maju, yang sudah terukir oleh Pak Jokowi ini kan luar biasa kalau menurut saya. Maju bangsa kita. Ya. Harapan nih Pak, harapan terakhir Pak. Ya, harapan terakhir kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dengan fenomena politik saat ini, ingat jangan terpancing dengan situasi. Ya, karena banyak kepentingan baik luar maupun dalam. Sehingga masyarakat banyak yang awam tidak tahu tentang perpolitikan. Yang penting mendukung. Tetapi dari satu sisi kepentingan bangsa dan negara ini yang harus kita pertahankan. Ingat bahwa negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Libanon, Syria, Afghanistan, Mesir, Yaman, Porak-Poranda, saya katakan itu satu agama, hanya berbeda-beda suku saja, tapi tidak banyak. Satu daratan sekarang hancur. Bangsa Indonesia 17.000 pulau, 6 agama, dan beberapa ratus suku. Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalistik. Kan begitu. Oleh karenanya, jangan terpancing dengan isu-isu, jangan kemudian karena kepentingan pimpinan yang nantinya akan dipilih, kemudian dibawa cakar-cakaran. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang penting siapapun yang dipilih, saya yakin mereka juga demi bangsa dan negara. Kan begitu, demi bangsa dan negara. Kalau dikatakan mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, kita yakini bahwa mereka juga demi bangsa dan negara. Karena kalau misalnya mereka pun tidak benar, pasti ada wadahnya nanti yang akan menilai, yaitu adalah DPR maupun MPR. Oleh karenanya di bawah tetap jaga, eratkan persatuan dan kesatuan. Sering saya katakan pondasinya adalah kebinekaan. Pondasinya adalah kebinekaan. Ya, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila kita pegang teguh, karena kalau ini tidak dipegang, ini akan berbahaya kalau menurut saya. Tapi apakah saat ini lebih baik Pak dibandingkan waktu dulu? Ya, menurut saya hampir sama. Hampir sama. Dan menurut saya justru sekarang, kalau dulu kan antar paslon, antar kelompok, sekarang sudah ada serangan ke pribadi nih. Ya, itu yang menurut saya semakin runyam. Ya, semakin runyam. Jadi semakin vulgar bagaimana menjelekkan seseorang secara pribadi. Ya, dan itu harusnya
itu hal paling rendah dilakukan. Ya, tidak boleh lah. Tidak boleh. Bukan kinerja tapi pribadi. Pribadi. Baik, oke. Ngeri-ngeri sedep. Gue udah halus-halusin, dia ngegas. Ya Pak, yang pasti doa yang terbaik buat Bapak. Ya. Salam buat Ibu juga Pak. Oke, salam buat Ibu kasih. juga. Dan yang pasti ini kayaknya yang nonton kalau tentara senang banget nonton Pak Dudung. Senang banget nonton Pak Dudung. Ya, Dan saya rindu terus lah. rindu. Saya juga rindu tengah-tengah mereka itu. Pernah nyamperin lagi nggak? Saya kemarin ke Kodam 2 Sriwijaya jalan-jalan. Karena kebahagiaan saya itu satu, Mas Didi. Kalau lihat prajurit sedang joget. Wah, apalagi joget dangdut itu apalagi kan. Joget dangdut. Wah, sudah meremelek. Kayaknya potongan BRI udah lupa aja. Tapi disitulah kebahagiaan. Itu happy-nya ya Pak ya. Itulah. Iya Bener benar. kan? Itu happy-nya benar. Ya, belum tentu kita ini kan. Benar, Tapi dia benar. sudah urat malu udah putus. Benar, Jadi benar. bahagia, nikmat. Nikmat sekali. Ini buat yang nggak tahu, saya kasih tahu Pak Dudung ini bikin lagu-lagu dia sendiri, nyanyi sendiri, rekam sendiri. Iya beneran punya album lagunya sendiri. Iya beneran loh. Dan jago banget. Dia bisa main berapa alat musik Pak? Ya, Semua ya? Semua lah, insya Allah bisa. Semua bisa main semua alat musik. Iya beneran. Jadi kayaknya saya nggak tahu cita-citanya apa dulu sebenarnya kayaknya. Ya, jadi pengusaha juga. Jadi pengusaha juga. Sebetulnya saya pekerjaan tuh pengusaha. Ya, tentara tuh hobi aja. Ya mudah-mudahan kita lihat ada band nanti, band Dudung gitu kan, kita lihat. Pak terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak, terus berkarya, terus berjuang untuk Indonesia yang terbaik buat Bapak. Mudah-mudahan cita-citanya Bapak dan doa masyarakat juga doa tentara-tentara TNI ini untuk Bapak bisa tercapai. Oke. Ya Pak ya. Terima kasih banyak. Inilah dia Jenderal TNI Purnawirawan Dudung